Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Salam satu hati. Yes, yes, yes. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sudah berdoa? Belum. Jadi baik, Ibu meminta salah satu di antara kalian memimpin doa. Getris. Ibu dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam lembaga yang ya Tuhan, sekarang kami mau belajar, berilah kami pembelajaran yang baik, supaya kami dapat belajar dengan aman. Nama-Mu yang kudus selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh ya, baik. Jadi ada 4 orang yang tidak hadir hari ini. Jadi baik anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 jenis-jenis pekerjaan orang tua, pembelajaran 1 dengan tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui membaca dongeng tupai dan ikan gabus, siswa mampu menilai cerita secara terperinci dengan tepat. Yang kedua, melalui membaca teks tentang pengrajin kayu, siswa mampu mengidentifikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya dan wilayahnya secara terperinci dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini yang kalian akan pelajari. Dengan kompetensi dasarnya anak-anak, untuk bahasa Indonesia, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra atau cerita dongeng dan sebagainya. Materi PS mengidentifikasikan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Dan yang ketiga adalah materi IPA, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Nah, sekarang anak-anak, langkah pertama dalam pembelajaran ini adalah membaca. Sebelum kalian membaca, Ibu akan memaparkan gambar yang Ibu pajangkan di papan tulis. Kalian memperhatikan gambar tersebut. Nah, sekarang sebelum Ibu akan bertanya, kalian perhatikan gambar tersebut. Gambar apa anak-anak? Tupai dan ikan gabus. Iya, tupai dan ikan gabus. Bagus, tepuk tangan. Tepuk semangat. Tuha. 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 Terima kasih anak-anak. Nah, sekarang kalian sudah memprediksikan gambar tersebut. Berarti gambar ini adalah seekor tupai dan seekor ikan, ya kan? Nah, pembelajaran kita yang pertama adalah aspek membaca. Nah, sekarang anak-anak memperhatikan di dalam buku siswa di halaman 95. Di situ kalian akan membaca tupai dan ikan gabus. Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk membaca. Silakan kalian membaca. Tupai dan ikan gabus.
30 kalam, itu satu paragraf sampai di tanda titik. Berarti ada pemisahan. Satu paragraf. Dua itu suatu hari, paragraf kedua. Yang ketiga itu setelah gabus, paragraf ketiga. Keempat itu tupai kemudian, dan paragraf terakhir, paragraf kelima sampai di tempat ikan gabus. Kalau ada pemisahan tanda awal dan tanda titik terakhir, berarti itu dinamakan paragraf. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca bacaan tentang ikan gabus dan tupai, sekarang di situ kalian akan menemukan unsur cerita yang ada dalam kolom. Di situ ada 7 kolom. Ada atau tidak? Ada. Nah, di situ di tengahnya ada gambar seekor tupai dan ikan gabus. Nah, di situ kalian akan berdiskusi. Di situ ada judul apa? Sekarang tokoh. Tokoh maksudnya ada beberapa ceritanya tentang apa di dalam. Tokoh itu dikatakan tokoh. Bisa mengerti? Sifat tokoh. Sifat tokoh maksudnya sifat seekor itu sifatnya seperti apa? Itu ekor itu sifatnya seperti apa? Setelah itu tempat kejadian. Tempat kejadiannya di mana? Dan yang berikut awal cerita dan akhir cerita. Yang terakhir adalah pesan moral. Nah, sekarang kalian kerja tugas itu dalam waktu 5 menit. Tidak pakai buku. Judul cerita tersebut tentang apa? Kerja. Iya, bagus. Misalnya dia tempat kejadiannya tuh di mana? Oh, mereka ini ceritanya tempatnya di mana? Kamu lihat di gambar itu tempatnya terjadinya di mana itu tuh? Bisa mengerti? Sifat tokoh. Sifat tokoh maksudnya mereka punya sifat itu apakah baik, jahat, atau saling membantu, saling menolong. Di situ kan ada di dalam bacaan tuh ada. Sifat tokoh itu seperti apa? Yang dimasukkan tokoh itu berarti ada beberapa orang, ada beberapa ekor yang di dalam cerita tersebut. Apa dan apa? Sifat dia itu sifatnya baik atau jahat. Setelah itu tempat kejadiannya di mana? Ayo cepat temukan unsur-unsur intrinsik yang ada dalam bacaan tersebut. Ini memori apa? Kasih bahtera di bawah, masih tetap jalan. Sebentar kalau kasih mati di merah ini. Sudah? Kalian harus mengerti tentang unsur-unsur intrinsik. Berarti yang dikatakan unsur intrinsik berarti unsur yang ada di dalam bacaan tersebut. Lagi 5 menit. Ya. Oke, sudah? Kalau sudah, kalian akan mempresentasikan. Coba ibu minta Getris mempresentasikan hasil diskusinya. Judul cerita tersebut tentang apa ya, Getris? Tupai dan ikan gabus. Bagus. Tepuk tangan tuh, Getris. Sifat tokoh dalam cerita tersebut itu? Baik. Bagus. Tepuk tangan. Tempat kejadian cerita tersebut di mana? Iya, di sungai. Tepuk tangan. Bagus. Jadi baik, kalian bisa mengerti dan bisa mengerjakan unsur intrinsik dalam cerita tersebut. Nah, sekarang buka buku halaman 94.
98 di situ kalian akan membaca teks. Di situ tentang pekerjaan ayahku. Coba baca teks yang berjudul tentang pekerjaan ayahku. Ya, dari baik. Sekarang di situ ada menjawab pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Nanti ibu akan memberikan RKPD dan kalian mengerjakan. Nah sekarang ibu mau bertanya, adakah pengrajin di sekitarmu? Misalnya orang-orang yang di sekitar kalian ada bekerjanya sebagai petani lah, sebagai tukang bengkel lah. Ada kan di sekitar kalian, pasti ada toh? Nah sekarang kamu perhatikan gambar di dalam buku. Ini adalah sumber daya yang digunakan oleh ayah dalam bacaan tadi ya. Itu adalah ini kayu. Kayu ini diolah menjadi meja, kursi, bangunan rumah dan sebagainya. Itu adalah pengrajin kayu. Nah anak-anak, untuk LKPD-nya lembar kerja peserta didik ini, ibu akan membagikan kalian dan kalian akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ibu. Mengerti anak-anak? Halo anak-anak. Halo halo. Hai. Jadi baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu di pembelajaran 2. Setuju? Tepuk semangat. Sekarang ibu meminta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Nova, doa penutup ya. Terima kasih. Selamat siang anak-anak.